Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema Kisah Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 8, satu ayat saja, ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-15. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di pasal ini ada dua kisah utama. Ketika membacanya kita mungkin menangkap bahwa tokoh utama di pasal ini adalah Filipus, salah satu dari diaken yang ditunjuk di Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-5. Jadi Filipus yang ini berbeda dengan Filipus murid Tuhan Yesus. Penganiayaan ternyata tidak membendung kerinduan Filipus untuk menginjil. Ia pun memulai dari Samaria sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang dikatakan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan ini sangat berhasil. Perikop selanjutnya masih tentang Filipus. Kali ini ia bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia yang tertarik membaca firman Tuhan tetapi tidak ada yang menjelaskannya. Peran Filipus memang menonjol di pasal ini. Tapi kalau kita perhatikan, Filipus bukanlah aktor utama yang menghasilkan kesuksesan penginjilan di dua kisah ini. Aktor utamanya adalah Roh Kudus. Bahkan bukan saja di pasal ini, seluruh isi kisah para rasul ini sesungguhnya lebih tepat diberi nama Kisah Roh Kudus. Mengapa? Karena Roh Kuduslah yang membuat sepak terjang para rasul dan pengikut Kristus ini menjadi luar biasa. Dari yang takut menjadi gagah perkasa seperti juga yang dialami oleh Petrus. Roh Kuduslah yang membawa Filipus bertemu sida-sida Ethiopia itu dan membawanya pergi segera setelah Filipus membaptisnya. Roh Kudus juga yang membuat Filipus, Petrus, Yohanes memiliki kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Simon, seorang mantan penyihir di Samaria yang juga telah bertobat, mengetahui itu. Tapi ia salah mengerti. Simon pikir kuasa Roh Kudus itu seperti ilmu yang bisa diberikan kepada semua orang sesukanya. Ia pun berniat untuk membelinya dari Petrus dan Yohanes. Petrus pun menegur dengan keras, sebab meskipun mengaku sudah menerima Tuhan Yesus, motivasi Simon masih keliru. Ia menganggap kuasa Roh Kudus untuk pamer, padahal karunia itu adalah dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Ini hal yang harus kita ingat dalam menjalani hidup sebagai anak Tuhan. Kita harus selalu ingat bahwa sesungguhnya semua adalah dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kalau kita berhasil, ingatlah itu semua karena Tuhan. Dan segala kemuliaan harus dikembalikan kepadanya, sumber karunia dan sumber segala kehidupan. Jika kita melayani, lalu kita diizinkan melakukan hal-hal besar, itu bukan menunjukkan inilah diri kita, tapi inilah Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar melalui hidup kita. Jadi jangan sampai kita seperti Simon, semua hal baik dari Tuhan dan harus dipersembahkan atau dikembalikan lagi untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami
sebagai hamba yang tidak pernah berarti apa-apa kalau Tuhan tidak memakai, kalau Tuhan tidak memberi kuasa kepada kami. Itu sebabnya apapun yang bisa kami jangkau dalam pelayanan atau keberhasilan kami dalam pelayanan bukan untuk kemuliaan kami, tapi untuk kemuliaan Tuhan yang memberi karunia dan menjadi sumber karunia dan membuat pelayanan kami jadi berhasil. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan sepanjang hari ini kami serahkan diri kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Tuhan terus menuntun kami langkah demi langkah, berjalan dan menggenapi rencana Tuhan yang agung atas kehidupan kami. Berkati pekerjaan tangan kami, apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak-Mu, kami yakin Tuhan memberkatinya. Dan dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dan selamat pagi.